Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam siaran kita Banjar TV, acara Mahabbah RMA. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang tasawuf daripada rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Kita sudah jelaskan satu persatu antara syahadat itu apa, sholat, puasa, haji, semuanya kita sudah jelaskan. Dan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para malaikat-malaikatnya, semua kita sudah jelaskan. Sekarang kita memasuki bab yang terbaru, yaitu kita akan memasuki inti daripada kitab tersebut, yaitu kitab fikih. Kita akan memasuki dalam fardu-fardu wudu. Kita akan jelaskan satu persatu. Fardu-fardu wudu ada berapa, apa-apa saja yang harus dilakukan ketika wudu. Kenapa dari semua fikih didahulukan wudu? Karena apa? Karena tidak mungkin kita sholat kita tidak mempunyai wudu. Karena inti dari sholat yaitu wudu. Jikalau wudhu kita batal, jikalau wudhu kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah juga. Jikalau baju-baju kita atau tangan-tangan kita tidak masuk dalam anggota wudhu kita, maka sholat kita jelas tidak sah. Atau baju kita ada yang najis, atau rambut kita tidak kita basuh, atau kaki kita lupa tidak membasuhnya, maka sholat kita tidak masuk dalam kategori. Maka ayo kita pelajari satu persatu daripada fardu-fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustarut bismillahirrahmanirrahim furudul wudu. Fardu-fardunya wudu sittatun, ada 6. Yang al-awwalu an-niyatu, yang pertama niat. Apa itu niat? Wahya qasdul amal muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah sesuatu pekerjaan yang berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Contohnya ketika kita mau sholat, kita niat Allah, dalam hati kita meniatnya apa? Allah, saya niat untuk sholat, entah sholat duhur, sholat subuh, sholat asar. Berbarengan dengan pekerjaan tersebut yaitu sholat kita, itu adalah niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat yaitu di dalam hati. Wajib tempatnya niat di dalam hati. Terus apakah dilafadzkan gimana? Kalau dilafadzkan hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk menggampangkan kita ketika kita masuk ke dalam sholat. Al-awwalu niat, yang pertama niat. As-tsani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Niat masih dalam pembahasannya. Kapan niat dilakukan? Ketika awal membasuh daripada muka. Contohnya seperti air di dalam, contohnya air. Ketika kita mendapati air, ketika kita awal membasuh daripada wajah kita, di situ kita niat nawaitul wudu airaf il hadasil asgari fardulillahi ta'ala. Itu dia tempat awal daripada niat. As-tsani ghuslu wajhi, yang kedua membasuh wajah. Wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyaini wadaqani tulan. Dan batas daripada membasuh muka yaitu panjangnya dari tumbuhnya pertama rambut sampai jenggot kita, dagu punya sini. Ini adalah panjangnya. Ini adalah disebut panjang daripada batasan membasuh muka. Dan lebarnya wa ardhan minal uduni ila udun, dan panjangnya dari telinga satu, anak telinga satu sampai anak telinga satu. Nah, ini adalah batasan daripada
membasuh muka. Nah, seandainya orang membasuh cuma di daerah sini, apakah sah? Tidak sah, karena mereka tidak masuk tapi tidak dalam sampai batasan daripada muka. Nah, kalau menurut syariat, muka itu adalah gimana? Antara tumbuhnya rambut sampai, nah ini dia, dagu, itu panjangnya. Dan untuk lebarnya antara anak kuping satu sampai anak satu yang lainnya, itu adalah lebarnya. Maka kita ketika untuk membasuh wajah, perhatikan baik-baik. Nah, itu antara semuanya yang ada di antara muka kita itu kah, ada rambut kah, atau Anda semuanya itu wajib kita basuh. Yang kedua, ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Yang kedua yaitu membasuh. Yang ketiga, ghuslul yadaini ila mirfaqaini as-salisu. Yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku-siku. Nah, ini dia, kita akan sedikit contohkan, yaitu dari ujung tangan sini sampai siku-siku kita. Nah, kita membasuh daripada tangan kita. Itu syarat ketiga daripada wudhu. Dari ujung tangan sini, kita lihat dari ujung tangan sini sampai siku-siku. Nah, sampai siku-siku disunahkan untuk dilebihkan di sini, karena tidak mungkin kita untuk mempaskan antara siku-siku kita. Makanya syariat ada yang mengatakan mewajibkan untuk melebihkan, ada yang mengatakan untuk sunnah dilebihkan. Makanya itu dilebihkan. Ada kebanyakan orang juga yang sering kita melihatnya, mereka membasuh tangan sampai sini saja. Nah, cuma gini-gini. Nah, apakah mereka sah sholatnya? Wudhu mereka saja tidak sah, apalagi sholatnya. Apakah mungkin diterima sholat tersebut? Sedangkan mereka wudhu tidak sempurna. Kita akan lanjutkan. Ar-rabi'u masu syai'in min basaratil ra'si aw sa'rin fi haddihi. Yang keempat, membasuh, mengusap syai'in, sesuatu, min basaratin ra'sin, dari kulit kepala, au sa'rin fi haddi, atau rambut, ya, rambut di batasan kepala. Nah, contoh batasan kepala dari tumbuhnya rambut kepala yang depan sampai tumbuhnya rambut yang ada di belakang, sampingnya sama juga seperti itu. Nah, kalau kita mengambil dari atas sampai bawah, di sini rambut kita membasuh, kita lihat apakah itu di luar batasan kepala kita atau masih di dalam. Seandainya di dalam batasan rambut kita, maka itu batasan di dalam kulit kepala kita, maka akan sah. Akan tapi kalau itu sudah di luar daripada kepala kita, maka tidak sah. Banyak orang, atau kita lihat sebagian perempuan atau orang-orang laki-laki yang panjang rambutnya, mereka cuma membasuh cuma sebagian daripada rambutnya. Nah, mereka tidak tahu bahwa rambut tersebut tidak masuk dalam batasan rambut kepala tersebut, maka tidak akan sah. Jikalau dia membasuh di daerah di dalam sini, maka akan sah. Kenapa? Karena rambut tersebut otomatis ada yang di dalam batasan kepala tersebut. Maka wahai perempuan dan laki-laki yang berambut panjang, perhatikanlah rambut kalian ketika kalian berwudu. Al-khamisu, yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh sebagian. Kita akan membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, bersama sampai daripada mata kaki kita. Contohnya dari ujung kaki sampai daripada
ya, dari ujung kaki sampai daripada mata kaki. Ini adalah wajib daripada membasuh daripada kaki kita. Ada orang cuma membasuh cuma sampai batasan kaki sini saja, sah, sampai batasan sini. Nah, ini dia, sini batasannya. Ya, itu sangat harus diperhatikan. As-sadisu, yang keenam, at-tartib ala hadhil kaifiyah. Tertib seperti ini cara yang sudah Al-Fatih jelaskan. Jangan diloncati, jangan dari wajah langsung ke kaki atau dari wajah langsung ke rambut. Nah, kita harus tertib dengan cara dari membasuh, dari membasuh tangan, dari membasuh muka, terus lanjut membasuh tangan, terus lanjut membasuh rambut, lanjut lagi membasuh kaki. Kenapa kuping tidak disebutkan? Karena kuping ini adalah suatu kesunahan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib juga. Kalau kita menganggapnya wajib, ayo kita basuh. Kalau lebih bagusnya kita basuh untuk keluar daripada ikhtilaf ulama. Nah, kita basuh saja. Nah, kupingnya 3 kali. Ketika membasuh muka 3 kali juga. Nah, banyak daripada sunnah-sunnah wudu yang sangat yang harus dipelajari semuanya. Hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang perwuduan. Insyaallah kita akan lanjut tentang bahas tentang mandi wajib, bagaimana caranya mandi wajib yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.